Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah melengkapi video sebelumnya yang membahas soal jambu madu deli hijau. Ya, di video itu saya pernah bilang bahwa jambu madu deli hijau ini termasuk yang paling genjah di antara jenis jambu air yang lain. Dan saya sudah memberikan buktinya. Ini jambu madu deli hijau sudah berbunga kembali setelah sebelumnya juga berbuah. Bunganya ada yang masih kecil, ada yang sudah agak besar ini, dan ini ada lebih besar lagi. Cuman di video ini saya akan melengkapi sebuah informasi bahwa kalau Anda sebagai penjual bibit ya, pehobi sekaligus penjual bibit, alangkah baiknya memiliki indukan jambu yang memang orsinil ya, atau valid, sahih. Jadi belum terkontaminasi atau istilahnya keracunan dengan jambu lainnya. Karena kesahihan atau kevalidan itu akan menjamin kelestarian jenis jambu. Nah, maka dari itu saya ini memesan jambu madu deli hijau itu dari seorang penangkar yang terbukti mampu menjaga kualitas, keaslian, genetika dari jambunya itu. Saya mendatangkannya dari Langkat, Sumatera Utara, langsung dari beliau penangkarnya. Nah, bibit yang beliau kirim ke saya itu adalah bibit yang asli, original. Bibitnya asalnya dari cangkokan batang yang sangat tua. Ini seperti ini batangnya, sangat tua. Nah, saat itu saya merasa sangat senang ya, sangat senang. Mengapa? Karena kevalidan itu begitu penting bagi saya. Karena kedepannya tidak menutup kemungkinan hobi ini akan menjadi ladang bisnis yang akan saya tekuni. Dan memang saya sudah merasakannya sejak saya mengkoleksi ini ya, karena rencananya akan saya tanam di kebun, tapi ternyata orang-orang itu pada tertarik ya. Sudah puluhan, 200-an pohon jambu sudah saya, bibit jambu sudah saya jual. Awalnya saya tidak akan menjualnya karena niatnya kan mau tanam sendiri. Tapi karena maksa ya, saya jual dan harganya juga cocok ya. Untuk jambu yang saya nilai valid ya, saya hargai memang lebih mahal. Itu yang valid ini kalau dari cangkokan ya, saya hargai 200.000 per cangkoknya, batang sedang aja, sebesar telunjuk itu. Tapi kalau yang misalkan saya ragu ya, maka saya menjualnya murah saja. Per cangkok saya cuma menjual 25.000, 30.000 tergantung besar kecilnya itu ya. Nah, kalau yang valid, indukan yang valid kalau sebesar ini bisa saya jual 300.000, 400.000 ya, apalagi sudah berbunga. Nah, ini keuntungannya ya, punya pohon yang valid. Maka kemarin saya tidak segan-segan membeli cangkokan red hybrid Samarinda ya, dari seorang penangkar juga. Harganya memang mahal, satu batang itu 400.000 ya, satu batang 400.000 belum ongkos kirimnya.
Tapi kenapa saya berani seperti itu? Ya karena potensinya nanti kalau kita punya pohon indukan dan indukan kita kualitasnya terjamin, maka kita memasang harga mahal pun rasional, masuk akal gitu. Beda lagi kalau kita nggak ngerti bibitnya dari mana, nggak jelas asalnya dari mana. Dan kan kalau begitu kita sebagai penjualnya ragu, nanti kalau pas misalkan hasilnya jelek kan kasihan petaninya, sudah lama-lama menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pas keluar buahnya berbeda kan. Itu tidak bagus untuk kelangsungan bisnis nantinya ke depannya. Nah, begitu. Makanya kevalidan itu ya penting. Sekarang juga saya sedang memesan jambu mutiara hitam ya. Ada yang bilang black diamond atau black pearl ya. Yang saya maksud adalah black pearl ya. Saya pesan dari Pak Saiful Anwar ini jambu mutiara hitam asli ya dari beliau. Tapi saya juga memesan dari Pak Irawan Dwi Atmoko dari daerah Pati. Sekarang lagi dikirim. Kemudian kemarin juga saya membeli 5 mutiara hitam dari breeder yang bernama William ya. Kalau di Facebook ada namanya William Agrotama. Saya membelinya juga banyak ya, 5 pohon. Kenapa? Karena saya menilai selain madu delai hijau, banyak jenis jambu lain yang berpotensi menjadi ladang bisnis, baik itu bibitnya ataupun buahnya. Jadi banyak jambu unggul di Nusantara yang bisa dibudidayakan, dan itu kualitasnya tidak kalah dengan jambu impor kalau menurut saya. Saya juga punya Berbis Sugar, Siang Sui, dan Bajang Leang. Ini Bajang Leang dari Pak Derita Sulistia. Bajang Leang dari Pak Derita Sulistia sudah berbuah juga. Saya punya Bajang Leang 2. Ini satu lagi. Ini sudah berbuah, kecil tapi sudah berbuah. Jadi tidak kalah. Ya namanya jambu air sepertinya kalau berbuah sama sih, banyak sekali berbuahnya. Kalau sudah berbuah tuh banyak sekali walaupun pohonnya kecil. Makanya sering kita lakukan penjarangan biar awetnya pohonnya tidak rusak. Nah, ini ya. Saya punya madu delai hijau banyak. Karena saya nantinya akan membuat bibit kombinasi. Nah, saya juga lagi pesan nih bibit kombinasi dari Pak Irawan Dwi Atmoko. Kombinasinya kalau nggak salah cincalot tebu dengan mutiara hitam. Menarik sekali ya. Nah, sekarang kita mengeluarkan modal jor-joran ya untuk dapatkan bibit-bibit berkualitas. Jambu, mangga, kemudian lengkeng, durian, alpukat. Kenapa? Karena ya potensi buah dan bibit di tempat kita sekarang, tempat kami begitu tinggi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu atau nggak tahu ya, sebelum PPKM, sebelum COVID juga sudah tinggi. Ya buktinya saya juga bibit mangga baru turun dari mobil ya saat beli itu kan mangga itu untuk ditanam di kebun. Ternyata ditawar sama orang-orang yang ada di situ. Ya, Pak, itu bibitnya berapa? Dikira saya penjual bibit, padahal saya pekebun ya. Ya, karena maksa dan harganya cocok di tempat itu juga saya sudah untung ya.
saya sudah untung di tempat itu juga. Jadi untuk ongkos kirim bibit mangga ketika itu lunas dengan penjualan bibit di tempat itu juga. Saya belinya 35 ya dijual 100 kan, itu untungnya sudah 65.000 ya. Kalau beli 10, ada yang beli 10 orang, kemudian